Sobat UT, perkenalkan nama saya Esther, NIM saya 856555797. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut materinya. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang erat. Filsafat ilmu memberi landasan kritis, metodologis, dan nilai bagi ilmu pendidikan, sementara praktik pendidikan menguji, mengembangkan, dan memberi wujud konkret bagi gagasan-gagasan filsafat ilmu. Yang pertama ada bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, penjelasannya yang pertama itu pengawasan eksistensial atau yang disebut ontologi. Filsafat ilmu mempertanyakan hakikat pendidikan. Apakah pendidikan itu sekedar transfer informasi, pembentukan keterampilan, atau proses memanusiakan individu sehingga memastikan objek kajian pendidikan memiliki definisi yang konsisten dan bermakna. Dan yang kedua ada penjelasan penguatan keilmiahan atau yang disebut epistemologi. Filsafat ilmu memeriksa sumber, metode, dan validitas pengetahuan pendidikan atau yang disebut MIS, apa yang dihitung sebagai bukti dalam penelitian pendidikan, desain penelitian, dan kriteria kebenaran, sehingga praktik dan teori pendidikan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan yang terakhir, penjelasan peneguhan nilai atau yang disebut aksiologi. Filsafat ilmu menilai tujuan, etika, dan nilai-nilai yang mendasari pendidikan atau yang disebut MIS, tujuan kurikulum, keadilan akses, orientasi moral, sehingga pendidikan tidak menjadi netral nilai tetapi diarahkan pada nilai-nilai yang dipertanggungjawabkan secara reflektif. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, penjelasannya, pendidikan sebagai laboratorium praktis, yaitu implementasi kebijakan, kurikulum, dan metode pembelajaran menyediakan data empiris dan kasus nyata yang menantang atau mengonfirmasi asumsi-asumsi filsafat ilmu sehingga teori filsafat ilmu dapat direvisi dan diuji cobakan. Dan yang kedua, penjelasannya pendidikan sebagai sumber problematisasi nilai dan metode. Ketika lembaga pendidikan menghadapi dilema atau ketidaksetaraan, etika AI di kelas, penilaian pembelajaran, hal ini mendorong filsafat ilmu untuk memperkaya kerangka ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya agar relevan dan kontekstual. Dan terakhir penjelasannya itu pengembangan konseptual. Praktik pendidikan menghasilkan istilah, model, dan hipotesis baru yang memperkaya perdebatan filsafat ilmu tentang apa yang dianggap pengetahuan pendidikan dan bagaimana menilainya. Dan yang ketiga itu mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Nah, yang dijelaskan, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena ontologi membedah hakikat subjek pendidikan atau yang disebut manusia yang dididik, epistemologi meneliti metode pengajaran yang sahih, dan aksiologi mengevaluasi tujuan serta nilai pendidikan secara kritis. Ketiganya memungkinkan analisis mendalam atas persoalan seperti ketidakadilan akses pendidikan atau efektivitas kurikulum. Dan soal yang terakhir yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Nah, dijelaskan di sini, dalam kurikulum Merdeka, ontologi mendukung pengembangan potensi siswa secara inklusif, epistemologi mendorong pembelajaran aktif via diskusi dan asesmen formatif atau disebut menggantikan ujian nasional, serta aksiologi menekankan nilai karakter dan kemanusiaan. Pendekatan ini memanusiakan siswa melalui metode tanya jawab yang menghargai pengalaman mereka. Dan yang terakhir, kesimpulan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan yaitu pendidikan bermakna memperkaya filsafat ilmu secara empiris, sementara filsafat ilmu sebagai pisau analisis memastikan pendidikan tetap kritis dan bernilai, menciptakan siklus saling penguatan untuk praktik pendidikan yang adaptif dan humanis.